Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya. Innalillahi. Aduh. Hai guys, kali ini gue akan membawakan sebuah kisah seorang woman yang gonta-ganti rudal karena ketika rudal yang satu udah kismin, ia pun langsung pergi dan mencari rudal yang lebih original kayaknya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita gaskan. Kisah ini berawal dari seorang woman bernama Rani yang disuruh sarapan oleh emaknya, tapi setelah melihat sarapannya tak seperti di film-film ikan terbang yang biasanya ada susu, buah-buahan dan roti yang gak habis karena buru-buru sekolah, Rani pun langsung berbacot ria sebab keadaannya yang kini miskin akibat bapaknya ketahuan korupsi sehingga harus dimiskinkan. Oh, tidak mungkin. Hukuman macam apa itu? Ayah kamu itu korupsi. Ini konsekuensinya. Konsekuensi bapaknya lah, aslinya mah kagak gini. Merasa debat dengan emaknya kagak guna, Rani pun pergi healing tapi malah kena ulti dari cangkem para minion. Ah, ini dia nih, channel koruptor itu. Mantap, emang harus diginiin bang, tindas terus sampai kena mental. Dimana meskipun udah miskin, bisa-bisanya si Rani malah pergi ke toko perhiasan sampai bertemu dengan Puat yang membawa pacarnya hasil kenalan di aplikasi ijo, lain maksudnya. Alhasil saat sedang pengalihan isu, Rani pun memasukkan cincinnya ke dalam, jadi pengen jadi cincin cuy. Yang otomatis dikejar, tapi saat bos toko perhiasan datang, si gendeng ini malah membela Rani. Toko doang elit, CCTV, asyung lit. Nih, geledah aja. Maafkan pegawai saya percaya Mbak nggak mungkin mencuri. Beginilah manusia belum membangkitkan otak udah berani buka usaha cuy. Minimal curiga dikit lah bang. Setelah pergi cukup jauh, nah ini anehnya. Kok bisa cincinnya keluar dari dalam tas? Perasaan tadi dimasukin ke dalam bajunya. Bisa sulap anjing. Tak berselang lama datanglah teman Rani yaitu Irma yang kedatangannya ingin memperkenalkan calon kabel casannya ke Rani yang membuat Rani auto tersakneskan melihat ke good lookingan dari Andra ini. Terlebih lagi saat Rani pulang, si Andra terlihat juga telah saknes dengan Rani. Inilah alasannya kalian harus punya sahabat good looking cuy. Pakai ngetes pacar kalian setia atau krokodil darat. Nah, keesokan harinya Irma lagi-lagi ngespon di rumah Rani untuk mengajaknya healing bareng Irma dan pacarnya. Buset dah, gabut bener kagak kerjakah mereka? Alhasil mendengar kata Andra ikut healing, Rani pun langsung semangat kemerdekaan. Bahkan saat sampai di TKP ketika Irma lagi boker yang kebetulan mencret habis makan seblak level 1 juta, Rani pun mencoba mendekatkan diri dengan Andra. Begitu juga Andra yang rupanya ya bisa dibilang BGGST kali ya. Aku nggak begitu yakin sama Irma. Lah, terus ngapain lu pacarin Bambang? Di sana Rani pun merekomendasikan Andra untuk nyari yang lain kalau belum sreg dengan Irma, dan kalian tahu apa jawaban Andra? Aku pengen nyari jodoh sendiri, bukan karena pilihan orang tuaku. Kamu mau? Singkat, padat, dan kamu mau? Mendengar itu tentunya si Rani makin muncrat lagi ilernya, dimana sepulangnya healing Andra pun langsung ngapel ke rumah Rani. Bahkan tiap malam mereka jalan bareng karena mungkin mereka kagak ada yang bisa naik motor apalagi mobil. Bisa lu Andra and the backbone. Baru aja beberapa hari kenal, si Andra pun kini datang ke rumah Rani untuk memberikannya surprise. Maukah kau menjadi istriku? Asik. Semudah ini cuy percintaan, kenal, tikung, nikah. Di sana Rani pun tentunya setuju karena mengira hidupnya kini akan full saldo dana, sehingga besoknya Andra langsung datang ke rumah Irma untuk memutuskan tali silaturahmi yang padahal seluruh undangan udah kesebar, bahkan foto dan video priwet mereka sedang diedit oleh editor berkelas menggunakan CapCut dan juga Lightroom. Tapi tetap saja itu tak membuat Andra jadi luluh yang ada semakin menjadi-jadi. Aku mau istri yang sempurna seperti Rani. Anjas, Rani sempurna. Mana ada manusia sempurna blok? Kala itu datanglah Rani yang membuat Irma sangat bahagia terlihat dari wajahnya yang begitu terharu melihat keBGGST-an temannya. Hasil pertemanan mereka pun akhirnya kandas hanya karena seorang manusia berbatang yang linglung seperti Usterling dalam memilih pasangan. Aku ini temen kamu. Aku tuh gak pernah temenan sama kamu. Widih, ketika udah dapet apa yang dimau tiba-tiba kagak ngakuin temen. Ini nih teman-teman macam gini yang cocok jadi pondasi buat perumahan rakyat. Keesokan harinya mereka pun gas menikah yang dari kejauhan pernikahan itu dilihat oleh Irma tapi gak berani masuk karena gak kebagian undangan. Ciah, kasian kali, udah ditikung kagak diundang.
Dimana saat ke taman, Irma pun bukannya pull up, ia malah menggalau sampai disamperin oleh sahabatnya bernama Gilang. Tapi saat Bapak Gilang datang, si Irma langsung pergi dengan berjalan seperti Sangkuni. Pantesan aja Andra kagak mau sama Irma. Ternyata Irma titisan Sangkuni. Jangan menilai orang seperti itu. Cari yang cantik, yang sempurna. Ini para manusia berbatang di film pernah dengar kata nggak ada manusia yang sempurna kagak sih? Nah, selang beberapa hari berlalu, bisa-bisanya Rani bertemu dengan Irma buat memflexingkan kalau Andra sangat ganas saat malam pertama dan begitu cinta dengan Rani, sampai-sampai ia mau membelikan Rani mobil yang bentukannya seperti ini. Ini poster dapat di mana anjing? Sejak kapan brosur mobil kayak gitu? Namun Irma tentunya hanya bisa pura-pura ikhlas dan bahagia melihat kebegundalan sahabatnya yang kini bisa happy-happy pergi ke salon tanpa perlu scan KTP lebih dulu. Orang kaya mana ke salon jalan kaki? Sultanan gua berarti cuy, masih bisa naik motor. Tapi sesuai judul film yaitu azab, baru aja berflexing ria, besoknya si Rani mendapatkan azab level 1-nya karena tiba-tiba perusahaan Andra bangkrut mendadak sehingga membuat Rani shock seperti ingin login mencari duda atau brondong yang kaya raya dengan healing di sekitaran kampung sana. Dan ketemulah target baru yaitu om-om ini yang lagi check-in dengan woman lain, dimana rupanya om-om ini adalah rekan kerja Bapak Rani yang sama-sama korupsi, cuman bedanya Bapak Rani doang yang dipenjara dan wasted di dalam penjara, sedangkan temannya malah bebas berkeliaran bahkan gonta-ganti batok casan sesuka hati. Ya, kalian tahu penyebabnya bisa bebas kan? Yap, benar. Nge-cheat. Keesokan harinya Rani pun menyusun rencana untuk melengsarkan teman bapaknya ini. Ya ampun, ada cewek cantik rupanya di sini. Saknestros. Beginilah penampakan rudal yang tak terkendali cuy. Untungnya teman Bapak Rani, ya panggil aja Amir ini, kagak tahu kalau Rani adalah anak temannya. Alhasil Amir pun terpikat dan mengantarkan Rani ke tukang urut, dimana selesai mengurut daki-daki di kaki, Amir pun kini 100% kepincut dengan ke-good lookingan Rani. Hanya laki-laki yang gak waras yang mau ninggalin perempuan cantik kayak kamu. Anjas. Dan hanya laki-laki yang gak waras yang kagak betah dengan satu perempuan, Pak. Cuaks. Sepulangnya dari membegundalkan, kini Rani pun disambut oleh Andra, tapi cangkem Rani auto aktif mengeluarkan kata-kata yang sungguh ramah. Nikah sama orang yang gak berguna kayak kamu. Inilah pentingnya sebelum nikah cari tahu dulu cuy tentang pasangan kalian. Karena pertemuan Rani dengan Amir begitu sukses, bahkan Rani pun memberikan emaknya uang dari hasil pemberian Pak Amir, dan Rani bilang secara terang-terangan kalau ia akan memoroti Pak Amir sampai rungkat parah. Apalagi saat itu juga Rani menerima telepon dari Amir yang mengajaknya ketemuan meskipun sempat dicegat oleh suaminya. Loh, rumah apaan ada tulisan free wifi? Ini di luar ramalan cuaca BMKG cuy. Pentingnya mereview rumah dulu sebelum dipakai syuting. Nah, ketika Rani sampai di taman, ia pun udah ditunggu oleh rudal balistik yang agak kadaluarsa, tapi karena banyak cuan doang makanya Rani mau. Ya iyalah. Ya harus cantik dong. Jalan sama bapak itu pantes. Mana ada jalan sama bapak orang lain pantes anjing. Di sana Rani pun sudah sah menjadi ani-ani Amir, bahkan dengan romantisnya langsung melakukan selfie ria dengan HP Androidnya. Minimal minta iPhone lah mbak. Masa selfie bareng ani-ani gitu doang sih? Minimal itu cangkem saling meet and greet lah. Kala itu dari kejauhan, kemurahan Rani pun berhasil diciduk oleh Irma yang begitu terbagongkan melihat Rani sedang bersama bapak sahabatnya sendiri yaitu Gilang tanpa dirga. Sehingga dari kejadian ini Irma ingin mencepukan bapaknya ke Gilang. Namun sayangnya di tempat prakteknya si Gilang malah menghilang dari line karena sedang ada tugas di luar red zone. Fungsi HP apaan sih mbak? Kan bisa ditelepon Irma. Nah, foto-foto tersebut pun kini dikirim ke rumah Amir dan dilihat oleh istrinya. Tapi bukannya kena mental, serasa ingin bilang BGGST dalam hati, yang ada Amir malah memaki-maki istrinya sampai sang istri mengeluarkan ulti dari cangkemnya. Kamu tuh sudah tua, masih juga ganjen. Hingga membuat jantungnya mendadak ingin berhenti berdetak akibat tekanan emosi ini wanita begitu tinggi. Lah, baru aja jantungan sekarang udah bisa buka pintu. Di sana jantung emak ini makin dibuat mengdak-dikduk setelah melihat ani-ani Amir datang ke sana untuk nganggur, dan lagi-lagi jantungnya kembali kumat setelah tadi kepending sakitnya yang berujung si emak langsung terkapar lemas di beton. Lalu saat Amir datang berniat membawanya ke rumah sakit, rupanya nyawa Dela udah keburu melayang ke surga. Kamu meninggal. Ini semua salah aku. Ya emang salah bapak lah, salah siapa sang brut?
Kala itu Amir pun langsung mengejar Rani dan terungkaplah siapa sebenarnya Rani, yang dimana Rani bilang kalau ia adalah anak dari Wahyu yang dulu membusuk di penjara akibat ketahuan korupsi. Terlebih lagi bukan cuma mengungkapkan kebenaran, si Rani juga sampai membuat Amir hampir terdelete dari kehidupan dengan cara yang begitu easy peasy. Kepentok batu minimal keluar darah lah, jangan bersih gitu. Dari kejauhan datanglah 2 minion yang bukannya menolong tapi malah ikutan saknes melihat Rani. Ya lo mbak, udah cantik, baik lagi. Minimal sadar diri bang, bukan MC, jangan ikutan sangbrut. Nah ketika di rumah sakit, si Amir pun cangkemnya terkena mute selama 10 kali pertandingan akibat kebanyakan berkata kasar. Dan tak berselang lama datanglah Gilang ke sana untuk menjenguk bapaknya, sehingga rahim Rani kembali menghangatkan saat tahu Gilang adalah anak Amir yang tentunya adalah pewaris seluruh harta tata tanah keluarga. Jadi dia anaknya Pak Amir. Bisa aku jadiin mangsa nih. Anjas mangsa. Cobaan bagi orang kaya bukan lagi soal ekonomi cuy, tapi menahan godaan serabi rasa vanila. Di sana Gilang pun disuruh mengurus jenazah maknya, sedangkan Amir akan diurus oleh Rani untuk saat ini, dimana saat Amir sadar, beginilah kondisi cangkem jika sering berkata kasar guys. Auto di mute. Di sisi lain, Andra yang udah expired di mata Rani pun berusaha membujuk emak Rani agar emaknya mau membantu Andra agar anaknya bisa kembali ke pelukan Andra saat malam-malam. Sehingga emaknya yang menjadi penyelamat bumi pun akhirnya menemui Rani yang sehabis melayat. Ya kalian tahu kan siapa yang mati? Yap benar, keadilan. Dan dari kejauhan emak Rani pun melihat Rani yang datang ke rumah bentukan gedong dengan dekorasi khas orang kaya. Di sana ia juga begitu bagong ketika tahu info dari minion ini kalau istri Amir telah wasted. Sedangkan Amir sudah diambang kewastetan, tinggal nunggu antriannya doang. Alhasil Sima pun jadi berpikir kalau ini semua ulah Rani yang tujuannya cuma ingin balas dendam. Ini mah udah lebih dari balas dendam cuy. Nah di sana Rani pun menjelma menjadi wanita yang rajin beres-beres, padahal aslinya di rumah cuma jadi kaum rebahan. Dan saat ada Gilang, Rani pun curhat tentang kelakuan suaminya. Kabar suami kamu gimana? Dia melakukan ini semua. Buset, dicupang di tangan kah? Kala itu Rani pun tiba-tiba memeluk Gilang sampai ada yang berdiri tapi bukan tiang bendera, apalagi keadilan, hingga membuat Gilang jadi jatuh cinta ke Rani dan ingin menggantikan posisi suami Rani. Gini aja terus anjing gonta-ganti kabel casan. Udah kayak Android aja lu, gampang nyari kabel casannya. Hari itu juga ketika Rani pulang, ia pun sudah ditunggu oleh Andra yang kagak mau pisah dengan Rani. Tapi Rani tetap menolak bersama akibat udah dapat kabel casan yang lebih original kayaknya. Bahkan di sana Rani juga udah ketahuan dalang dibalik wastednya istri Amir oleh emaknya sendiri, yang padahal tujuan Rani cuma ingin balas dendam, tapi makin kesini malah mendapatkan bonus berupa anaknya yang udah tersaknikan dengan Rani. Apa ibu bilang? Sementara penjahat itu menikmati semua hartanya. Jika hukum tidak bisa diperoleh, maka hukum serabilah cara satu-satunya cuy. Di sisi lain Irma pun datang ke rumah Gilang untuk turut bersuka cita, sekalian ingin mencepukan bapak Gilang yang udah pernah menjadikan Rani sebagai ani-ani. Tapi beroja melihat bapak Gilang yang kini setruk, Irma pun seketika lockout dari sana karena takut nanti bapaknya bisa wasted akibat udah ketahuan saat sehat walafiat pernah membegundalkan. Keesokan harinya Rani pun datang ke tempat praktek Gilang untuk curhat tentang suaminya yang makin membegg-ST-kan katanya. Hingga mendengar itu Gilang pun merekomendasikan Rani untuk surrender alias bercerai sambil berkata seperti ini. Hati kamu tuh secantik wajah kamu. Anjas, pernah lihat hati Rani dia cuy. Bang, spill dong bentukan hati cantik. Nah mendengar itu kini Rani pun tinggal membereskan emaknya dan Andra agar hidupnya bisa tenang jauh dari gangguan nasihat kagak guna katanya. Dan akhirnya keluarlah ide yang begitu mantap jiwa dari Rani karena Bawa ibu saya sekarang ke rumah sakit jiwa. Gampang sekali memvonis orang kena gangguan jiwa anjing. Di sana bisa-bisanya si suster malah percaya-percaya aja sambil tak kuasa menahan ngakak. Ketawa aja mbak, gak apa-apa, ntar juga ulang take shooting lagi kok. Sedangkan untuk Andra saat pulang ia pun akhirnya bisa surrender untuk menjadi suami Rani ketika melihat kebegundalan Rani yang dengan tega mentransfer emaknya ke rumah sakit jiwa. Disuruh ngeyatim malah minta jadi yatim piatu.
Kala itu Andra yang berada di taman pun diberikan sebuah tsunami fakta oleh Irma kalau selama ini Rani telah melelang cintanya untuk para manusia berbatang mulai dari om-om sampai yang muda. Jadi selama ini Rani mengkhianati aku dengan laki-laki lain. Sekarang lu nyesel kan mutusin gua, mamam tuh istri sempurna. Kemudian di rumah Gilang saat Amir lagi enaknya menelan santapan yang penuh akan gizi meskipun dibeli menggunakan uang babi, kunyahnya pun seketika terpending ketika mendengar cangkem anaknya berkata seperti ini. Gilang ada rencana mau nikah sama Rani. Mantan anianiku sekarang jadi menantuku, cocok nih dibikin judul. Hasil bapaknya pun auto menceramahi Gilang memakai bahasa rabbit invasion. Kayak kambing lagi mau disembelih. Tak berselang lama datanglah Rani ke sana untuk memberi kabar gembira untuk kita semua. Di mana si Gilang langsung mengajak Rani untuk nikah meskipun udah pernah di unboxing. Namun kemesraan mereka harus berakhir saat bapaknya mengacau memakai bahasa rabbit invasion. Membunuh ibu kamu. Lah, pelanggaran di mute-nya udah hilang kah? Kok bisa ngomong? Ketika kabur, Rani pun bertemu dengan Irma dan Andra yang udah tahu seluruh kebegunalan Rani. Terlebih lagi si Amir ini udah lepas dari cangkem yang di-mute. Rani yang sudah membunuh ibu kamu. Lah, ngebunuh? Bukannya si Mak Wasted karena jantungan ngeliat suaminya melihara ani-ani ya? Kala itu terjadilah lomba lari Rani antar korban kebegunalannya. Sampai akhirnya sebuah mobil berkecepatan kreditur pun ingin menabrak Rani. Tapi Andra berhasil menumbalkan dirinya agar si Rani tak wasted. Ketabrak kagak ada darah gitu bisa metong. Beroja Andra menumbalkan dirinya, kini si Rani malah dengan gebleknya harus ditabrak sebuah bit ember yang berujung Rani ikutan tepar di beton. Tapi untungnya tak sampai wasted, melainkan cuma terkena cupangan dari sebuah aspal. Nah, ketika dirawat di rumah sakit, Rani pun mengamuk akibat melihat wajahnya kini ada tompel titannya sehingga ia harus ditransfer ke rumah sakit jiwa karena dikira gangguan jiwa. Namun selang beberapa hari Rani pun dijenguk oleh emaknya yang udah bebas. Dimana saat lagi mengobrol face to face, Rani pun mengungkapkan rencananya yang ternyata ia pura-pura gila. Aku ngelakuin semua ini supaya aku tuh bisa kabur. Segampang ini kabur dari RSJ cuy. Pantesan aja banyak orang gila di Wakanda berkeliaran. Nah, Rani yang kabur, ia pun datang ke rumah Gilang dan melihat Gilang akan menikah dengan Irma. Hasil malam harinya Rani pun langsung datang ke rumah Gilang untuk menyiram rumahnya dengan Pertamax turbo agar lebih menyala abangku saat dibakar. Tapi untungnya sebelum dibakar datanglah maknya dan Irma, di mana si Ma tak sengaja mendorong Rani saat menghidupkan korek sehingga Rani pun harus ikutan menyala bangku. Namun untungnya ia berhasil kabur dari sana meskipun kini penampilan Rani semakin memburikan, lebih burik ketimbang grafik film siluman zaman dulu. Enak aja minta makan. Kerja dong. Emang situ mak gua? Kerja dong, emang situ mak gua. Kala itu Rani pun harus dikejar dari kejaran Satpol PP sampai seorang minion menyenggolnya dan berujung bergelantungan di jembatan. Buset dah, ini sih asli cuy. Salah dikit auto simulasi bundir. Di sana dengan GG-nya Rani pun jatuh ke jurang tapi malah hinggap di sungai yang akhirnya kelelep air dan saat seorang member mancing mania datang, ia pun mengabarkan kalau ia berhasil memancing seorang mayat dan saat dilihat adalah Rani yang sudah terbungkus koran. Nah, singkat cerita, karena mata gue udah full panas, kita langsung aja ke adegan saat Rani akan ditransfer ke neraka, tapi malah udah disambut oleh editan mematikan oleh sang editor. Lalat daerah mana ini weh? Subur bener. Setelah berhasil mengusir lalat titan dengan api, kini mereka melanjutkan perjalanan namun masih aja diberikan kejutan oleh editor berkelas sampai para warga latah membuang keranda Rani ke sebuah jurang. Ya, momen beginian kita udah sering liatnya cuy. Emang gitu mereka kalau latah. Di sana para warga berusaha menarik keranda Rani dari jurang. Lah, mereka dapat tali dari mana cuy? Tapi sayangnya editor memiliki jalan ninjanya sendiri karena si Rani harus kembali jatuh ke jurang yang lebih dalam lagi sehingga membuat para warga batal dalam menggebe pahalanya sebab gagal memakamkan Rani dengan tenang. Tadi kita udah cari kerandanya tapi sampai sekarang belum ketemu juga. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Beginilah wahai para aniani, tobatlah segera sebelum para warga bersuka cita atas kematianmu.